Mengaung. Di dalam hutan, binatang iblis raksasa sedang berjalan-jalan, sesekali mengeluarkan suara gemuruh ke arah langit, aura di tubuhnya sangat kuat, aura iblis darah yang pekat memenuhi udara, menyebabkan banyak binatang iblis di sekitarnya gemetar, seperti mereka melihat ke arah ini dengan kaget dan takut. Jelas sekali, ini adalah binatang iblis tingkat ketiga, kekuatannya sangat menakutkan. Namun, tepat pada saat ini, sebilah pedang terbang keluar dari hutan. Kekuatan pedang ini sangat kuat, dan membawa niat membunuh yang tajam. Saat bilahnya terbang, bahkan ruang di sekitarnya pun bergetar. Binatang iblis berskala besar segera menemukan hal yang begitu mengerikan. Ia mengaum dengan marah, mengibaskan ekornya, dan mengacungkan cambuk dewa. Kekuatannya yang menakutkan sangat mengguncang. Bang! Ketika pedang berharga dan ekornya bertabrakan, kekuatan mengerikan segera meletus dan menyapu, menyebabkan daun-daun berguguran memenuhi langit dan melayang ke bawah. Kekuatan binatang iblis sungguh menakjubkan, ekornya yang besar tersapu seolah membelah langit dan bumi. Kekuatannya yang mengerikan meletus, dan bilahnya benar-benar terhempas. Gaya pembantaian surga. Tak lama kemudian, serangan seperti guntur turun dari langit. Itu disertai dengan kekuatan destruktif saat ia dengan kejam meluncur turun seperti petir dari langit cerah, mengguncang langit dan bumi. Binatang iblis berskala besar tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung diserang. Ia jatuh ke tanah dan mengalami beberapa luka serius. Pisau pembunuh naga. Dengan mengatakan itu, pedang itu baru saja berbalik, dan dengan kekuatan tirani, ia menyerang binatang iblis dengan ganas. Mengaung. Binatang iblis berskala besar menjerit saat perutnya ditembus, dan darah segar mengalir keluar, membuat tanah menjadi merah. Suara hembusan angin terdengar saat sosok muda turun dari langit, mendarat di samping binatang iblis skala besar. Dia diam-diam menyaksikan binatang iblis itu mati, tidak ada satupun riak di matanya. Mari kita membuat terobosan di tahap Empyrean ketiga dari Lautan Roh. Wu Chen berteriak keras. Seketika, seluruh dunia berguncang, dan angin serta awan berfluktuasi. Ki spiritual universal yang tak terhitung jumlahnya, seperti banjir, mengalir deras ke arahnya dan mengalir ke tubuhnya. Tepat pada saat itu, seluruh tubuh Wu Chen bergetar, dan tian di tubuhnya mulai bergerak secara intens, seperti sebuah mesin, gelombang demi gelombang spirit ki yang kuat terus melonjak, naik sedikit demi sedikit, dan dengan sangat cepat menerobos tahap ketiga. Panggung Empyrean Laut Roh. Setelah keluar dari kota Tifeng, Wu Chen selalu berkultivasi di dalamnya, terus-menerus menyerap energi dari binatang iblis untuk meningkatkan budidayanya sendiri. Panggung Empyrean Laut Roh ketiga, lumayan. Wu Chen mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan di tubuhnya, dia sangat puas. Pisau pembunuh naga. Dia mengolah formula Phoenix api, dan tanpa henti bisa menyerap energi dari tubuh binatang iblis, mengubahnya menjadi energi spiritual, memperkuat budidayanya sendiri. Namun, untuk memajukan pedang ini, itu bahkan lebih sulit daripada miliknya, karena dia tidak memiliki cukup harta karun spiritual untuk dimakan. Tanpa harta karun spiritual sebagai sumber energi, mustahil untuk maju ke pisau pembunuh naga. Sambil menghela nafas, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Karena dia telah menempa pedangnya, tidak peduli betapa sulitnya, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya naik level dan menjadi harta karun spiritual tingkat tinggi, atau bahkan peringkat bumi. Mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, Wu Chen melanjutkan lebih jauh ke dalam hutan. Ledakan. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba, gelombang fluktuasi energi yang sangat besar tiba-tiba datang dari udara. Energi ini sangat kuat, jauh melampaui imajinasi seseorang, dan bahkan binatang iblis tingkat 4 atau tahap bela diri sejati tidak dapat menandinginya. Kekuatan macam apa ini? Dalam beberapa hari terakhir, dia telah berkultivasi di pegunungan Demon Cloud dan juga bertemu dengan beberapa binatang iblis tingkat 4. Dia telah dikejar sampai dia hampir selesai, tetapi kekuatan ini bahkan lebih kuat daripada binatang iblis tingkat keempat, dan jauh lebih kuat. Mungkinkah itu binatang iblis tingkat 5? Dengan keraguan ini, Wu Chen meningkatkan kecepatannya dan menuju lebih jauh ke dalam hutan. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin menakutkan rasanya. Ada banyak binatang iblis di sekitar mereka, bukannya merangkak di tanah, tubuh mereka gemetar, sangat ketakutan, atau mungkin mereka hanya panik ketakutan,
dengan panik melarikan diri jauh dari negeri yang bermasalah ini. Hal ini menyebabkan dia sangat terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa keberadaan binatang iblis tingkat 5 di pegunungan awan iblis hanyalah sebuah legenda, dan bahkan tidak layak untuk dipercaya, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah, karena binatang iblis tingkat 5 benar-benar ada jauh di dalam pegunungan Demon Cloud. Binatang iblis tingkat 5, ini bisa disebut iblis besar, raja di antara iblis. Pakarnya berada di puncak, dan kekuatannya sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Wu Chen juga merasakan kekuatan dahsyat lainnya. Itu juga sangat kuat, tidak kalah sedikit pun dengan binatang iblis peringkat kelima, dan dari akal sehatnya, dia tahu bahwa keduanya sedang bertarung sengit, jika bukan karena ledakan fluktuasi energi. Dia menduga mungkin kedua binatang iblis tingkat 5 sedang berkonflik, dan keduanya mulai bertarung dengan sengit. Lagi pula, kesadaran dari binatang iblis sangat kuat, terutama binatang iblis berlevel tinggi, mereka pasti tidak akan membiarkan binatang iblis lain yang sama kuatnya masuk ke wilayah mereka, dan sangat mudah bagi mereka untuk berbenturan, dan salah satu konsekuensinya adalah konflik adalah pertempuran sengit. Ledakan. Pada saat itu, api hitam dalam jumlah besar tiba-tiba muncul. Api hitam ini sangat kuat, cukup untuk menghancurkan segalanya. Pepohonan di sekitarnya langsung terbakar menjadi abu di tengah api hitam yang kuat ini. Kekuatan mengerikan seperti itu menyebabkan seseorang gemetar ketakutan, seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuhnya. Wu Chen berhenti dan melihat sekeliling ke pohon-pohon yang patah. Mau tak mau dia merasa ragu apakah dia harus terus bergerak maju, apakah dia harus terus melangkah lebih dalam atau tidak, sampai mereka tiba di tempat kejadian. Mungkin saja mereka berdua sedang bertarung hebat antara binatang iblis tingkat 5, kekuatannya pasti sangat menakutkan. Melihat keadaan pepohonan di sekitarnya yang menyedihkan, terlihat jelas bahwa ini bukanlah pemandangan pertama, dan kehancurannya sangat jelas terlihat. Wu Chen mengerutkan kening, dia berpikir sejenak, tetapi pada akhirnya, rasa ingin tahunya melampaui rasa takutnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, mengambil napas dalam-dalam, dia terus masuk lebih jauh ke dalam hutan. Tidak lama kemudian, Wu Chen melihat makhluk berbentuk burung pipit yang seluruh tubuhnya terbakar api hitam, melayang di udara sekitar 100 meter di depannya. Sayap raksasanya bisa membentang sejauh 30 meter, dan seluruh tubuhnya terbakar api hitam. Ini adalah burung 9 nether. Ini adalah burung 9 nether. Identitas sebenarnya dari binatang iblis yang mirip burung itu sebenarnya adalah burung 9 nether, itu sangat menakutkan. Kekuatannya luar biasa, ia dilahirkan dengan kekuatan binatang iblis tingkat ketiga, dan setelah mencapai usia dewasa, bahkan mungkin untuk mencapai tahap kelima. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah melihat burung 9 nether peringkat ketujuh, kekuatannya bisa dikatakan menakutkan, dan sulit untuk dibayangkan. Terlebih lagi, garis keturunan burung 9 nether ini juga luar biasa. Dikatakan bahwa itu berisi garis keturunan burung phoenix, dan burung phoenix adalah binatang ilahi. Kekuatannya luar biasa, dan mirip dengan naga sejati, jauh melampaui imajinasi mereka. Sebagai perbandingan, lawan yang bertarung dengan burung 9 nether lebih mengejutkan Wu Chen, karena dia bukanlah binatang iblis yang kuat, melainkan manusia. Tepatnya, itu adalah seorang wanita, dengan penampilan wanita yang sangat cantik, cantik tiada taraf, bahkan orang seperti dia, yang terbiasa melihat keindahan di kehidupan sebelumnya, mau tidak mau berseru kagum. Wanita ini sepertinya bukan orang biasa. Wanita ini tampaknya berusia sekitar 20 tahun, namun budidayanya sangat kuat. Siapapun yang bisa bertarung melawan burung nether tahap kelima setidaknya harus berada di alam pencapaian astral. Orang seperti itu jarang terlihat di seluruh wilayah Suan Timur, belum lagi prajurit astral reaching realm yang begitu muda. Jadi, Wu Chen menebak siapa wanita ini. Jika dia tidak salah, wanita ini pastilah seseorang dari sekte super, karena hanya orang-orang mereka yang memiliki kekuatan seperti itu. Siapa pedang itu? Pada saat ini, Wu Chen melihat pedang di tangan gadis itu dan terkejut. Harta karun spiritual tingkat bumi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat harta karun spiritual tingkat bumi sejak kelahirannya kembali. Harta karun spiritual tingkat bumi adalah harta karun yang dibuat dengan cermat oleh ahli penyulingan dan membawa energinya sendiri.
Kekuatannya sangat menakutkan, jauh di atas harta karun spiritual biasa. Budidaya tahap pencapaian astral, pangkat bumi, dan harta karun spiritual, semua ini sudah cukup untuk membuktikan identitas wanita ini. Gemuruh. Tepat pada saat ini, burung 9 nether dan gadis ungu membuat gerakan lain, dan gelombang energi mengerikan meledak di udara, membentuk banyak badai yang mengerikan. Sepotong ruang itu telah lama menjadi reruntuhan. Di bawah pengaruh energi yang begitu kuat, ia tidak dapat menahannya sama sekali. Cepat, lari. Wu Chen tidak berani tinggal lebih lama lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera melarikan diri, badai yang mengerikan merobek segalanya, dan tidak ada kekuatan yang dapat menghentikannya, dengan tingkat dan kekuatan kultivasinya saat ini, dia tidak akan mampu, jika dia tidak lari. Pada saat badai energi menyapu ke arahnya, dia sudah mati. Dalam sekejap, dia merasa telah lolos dari zona bahaya. Baru pada saat itulah Wu Chen berhenti, karena dia tidak menyangka bahwa pertarungan antara ahli di Astral Reaching Stage dan Demonic Beast peringkat kelima akan menghasilkan kematian yang begitu mengerikan. Memikirkan kembali bagaimana dia masuk sebelumnya, dia merasakan jantungnya berdebar ketakutan. Untungnya, dia tidak masuk terlalu dalam dan malah berhenti sejauh 100 meter. Kalau tidak, jiwanya pasti sudah tersebar dan tersebar sekarang. Kalian luangkan waktumu. Aku pergi dulu. Wu Chen berbalik dan pergi. Pada saat ini, dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertarungan antar ahli di Astral Reaching Stage. Jika dia memaksa masuk, hanya ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Setelah itu, Wu Chen berjalan mengelilingi hutan, menemukan beberapa binatang iblis tingkat 2, dan dengan mudah membunuh mereka. Saat itu, Wu Chen tiba-tiba mendengar suara aliran sungai di hutan, menyebabkan dia menjadi haus dan pergi ke sana, ingin minum air. Air ini rasanya enak sekali. Wu Chen meminum beberapa suap, merasa sangat segar. Airnya sangat jernih, manis, dan menyegarkan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ketel dari cincin penyimpanan, ingin mengisinya dengan air untuk diminum nanti. Apa ini? Tiba-tiba, Wu Chen menyadari bahwa air di sungai itu berwarna merah, tampak seperti darah. Dia berdiri, dan melihat dengan hati-hati, air merah mengalir dari atas. Karena penasaran, Wu Chen berenang ke hulu. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba melihat seseorang mengambang di air. Saat melihat orang tersebut, Wu Chen langsung mengenalinya. Orang ini tidak lain adalah si ungu yang dia lihat sebelumnya di hutan, ahli di Astral Reaching Stage yang bertarung melawan 9 Nether Bird dari langkah kelima. Wanita ini terluka, apakah dia sudah mati? Wanita itu mengapung di atas air, tubuhnya berlumuran darah, darah telah mewarnai air di sekitarnya menjadi merah, jelas dia terluka parah. Jika Wu Chen tidak salah, dia terluka dalam pertempuran melawan burung 9 Nether. Demi menjadi seorang dokter, Wu Chen memutuskan untuk melihat kondisi wanita tersebut. Jika dia meninggal, dia akan menguburkannya. Dalam sekejap, Wu Chen terbang dan memancing gadis ungu itu keluar dari air. Dia memeriksa situasinya dan menemukan bahwa dia masih bernapas. Selama dia tidak mati, semuanya baik-baik saja. Segera, dia mengeluarkan pil dari cincin penyimpanan dan memberikannya padanya. Dia pertama-tama akan menyelamatkan nyawanya, dan kemudian memeriksanya dengan cermat. Wu Chen mengetahui bahwa wanita ungu itu terluka parah. Perutnya, 4 anggota badan dan dadanya semuanya memiliki bekas luka parah. Di tangannya, selama tidak mati, pada dasarnya tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Anggaplah dirimu beruntung telah bertemu dengan dewa ini. Sambil memeluk gadis itu, Wu Chen menemukan tempat yang bersih dan membaringkannya di tanah. Dia kemudian membantunya menghentikan pendarahan. Luka wanita ini sangat serius, dia kehilangan banyak darah. Jika dia tidak menghentikan pendarahannya, dia akan segera mati karena kehilangan terlalu banyak darah. Untungnya wanita itu memiliki kultivasi yang sangat kuat, tubuhnya kuat, dan darahnya berhenti mengalir dengan cepat, pendarahannya berhenti. Wu Chen membantunya membersihkan lukanya, sementara wanita itu menutupi seluruh tubuhnya. Untuk membantunya membersihkan lukanya, Wu Chen melepas semua pakaiannya, hanya menyisakan pakaiannya. Setelah membalut lukanya, Wu Chen membaringkannya di tanah. Melihat wajahnya yang pucat karena kehilangan banyak darah, Wu Chen mengerutkan kening.
gadis itu terkena api hitam burung 9 nether, meridian di seluruh tubuhnya terluka, tidak mudah untuk pulih. Api hitam burung 9 nether sangat kejam dan mampu membakar segalanya. Jika bukan karena budidaya wanita ini yang kuat, dia pasti sudah terbakar menjadi abu oleh api hitam. Dentang-dentang-dentang. Saat itu, sebuah gerakan tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanan Wu Chen, menariknya kembali ke dunia nyata. Dia melihat ke cincin penyimpanannya sendiri, hanya untuk melihat cahaya bersinar darinya. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Wu Chen melihat ke arah pisau pembunuh naga. Orang ini benar-benar gelisah. Segera setelah itu, sepotong informasi muncul di benak Wu Chen, dia membacanya dan segera memahami apa yang ada di pikirannya. Jadi itu karena orang ini menyukai senjata gadis ungu ini, dan ingin melahapnya. Kamu semakin berani, bahkan ingin melahap harta karun spiritual tingkat bumi, bisakah kamu menelannya? Wu Chen terdiam terhadap orang ini. Harta karun spiritual di tangan wanita ungu bukanlah harta karun spiritual biasa, itu adalah harta karun spiritual tingkat bumi asli. Energi di dalamnya sangat besar, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan harta karun spiritual biasa. Dan saat ini, pisau pembunuh naga hanyalah harta karun spiritual kelas menengah, bahkan jika lawan tidak bergerak dan membiarkannya melahapnya, ia tidak akan bisa melahapnya. Pisau pembunuh naga sepertinya mengetahui bahwa pedang itu sangat kuat dan sulit untuk ditangani, jadi ia meminta bantuan, berharap dia bisa membantunya. Wu Chen memelototinya. Iblis rakus ini, benar-benar manusia yang hatinya tidak layak untuk menelan gajah. Itu adalah harta karun spiritual tingkat bumi, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia memiliki seni dewa seperti taktik asli Taijin, dia tidak akan berdaya melawannya, karena itu adalah sesuatu yang memiliki seorang master, tidak seperti sesuatu yang tidak memiliki master, dan objek tanpa master yang tidak memiliki kesadaran, relatif lebih mudah untuk disempurnakan. Terlebih lagi, identitas wanita ini luar biasa, kemungkinan besar dia adalah murid dari salah satu negara adidaya, dan posisinya di antara negara adidaya tersebut tidak boleh rendah. Orang seperti itu, senjata yang dia miliki, bukanlah sesuatu yang berani diambil oleh siapapun, meskipun dia sombong, dan tidak memandang siapapun, tetapi dia tetap ingin melihat seberapa kuat dia. Belum lagi, dia tidak punya permusuhan dengan wanita ini, jadi mengapa dia mencoba mengambil senjatanya? Baiklah, tenanglah. Kamu akan memiliki harta karun spiritual yang bisa kamu telan di masa depan. Wu Chen tidak mempedulikannya lagi. Kira-kira 1 jam kemudian, gadis ungu itu terbangun dari komanya. Tempat apa ini? Gadis ungu perlahan membuka matanya dan kesadarannya perlahan kembali. Dia ingat apa yang terjadi sebelumnya. Apakah aku masih hidup? Gadis ungu itu menopang dirinya dan berjuang untuk duduk. Dia melihat sekeliling dan melihat tanaman hijau subur dan tanaman hijau subur. Sepertinya dia masih berada di hutan. Tiba-tiba ia kaget karena melihat bajunya sudah hilang semua, hanya menyisakan pakaian di badannya saja. Dalam keterkejutannya, gadis ungu itu segera memeriksa tubuhnya. Selain luka yang dibalut, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak terduga. Kamu sudah bangun. Apakah kamu merasa lebih baik? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari semak-semak, menyebabkan hatinya yang baru saja dia rileks, bangkit kembali. Diam-diam dia beruntung dan mempersiapkan diri, sebelum mengangkat kepalanya dan melihat ke semak-semak. Dari sana, sosok pemuda perlahan keluar. Siapa kamu? Suaranya agak dingin. Wu Chen perlahan berjalan mendekat, dan memeluk beberapa kayu kering di tangannya. Dia melemparkan kayu kering itu ke tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh, Wu Chen. Wu Chen, gadis ungu itu mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar dan tidak mengenali orang ini. Kamu menyelamatkanku. Wu Chen mengangguk, saya rasa begitu. Gadis ungu terkejut, pemuda ini telah menyelamatkannya. Kalau begitu, luka di tubuhnya juga disembuhkan olehnya, jadi bukankah begitu? Jangan beruntung, kamu terkena api hitam burung 9 nether, api hitam itu sangat sombong. Jika kamu beruntung, meridian yang rusak di tubuhmu akan merasakan sakit yang luar biasa, dan kamu tidak akan mampu menahannya, kekuatan sombong, yang akan memperburuk luka di tubuhmu. Gadis ungu terkejut dan bertanya, bagaimana kamu tahu aku terkena api hitam burung 9 nether? Pada awalnya,
saya pikir itu adalah pertarungan dua binatang iblis. Ketika saya pergi untuk melihatnya, saya melihat bahwa itu adalah Anda dan burung 9 nether yang bertarung, tetapi, pertarungan Anda terlalu intens, saya tidak bisa mendekat, jadi saya mundur. Gadis ungu itu menatap Wu Chen dengan hati-hati dan melihat bahwa matanya jernih, sepertinya tidak berbohong. Terlebih lagi, memikirkannya dengan hati-hati, pada saat itu, dia memang merasakan kekuatan yang lemah dari jarak 100 meter, tapi karena dia telah bertarung sengit melawan burung 9 nether, dia tidak memperhatikannya. Kekuatan lemah itu hanya ada selama setengah menit dan kemudian menghilang, dia tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Di mana pakaianku? Wu Chen berkata, aku membuangnya, pakaianmu hampir seluruhnya terbakar oleh api hitam, kamu pasti tidak bisa memakainya lagi, jadi aku membuangnya. Kamu mungkin punya pakaian cadangan. Gadis ungu itu tidak mengeluarkan suara. Ketika dia berada di luar, dia pasti akan membawa pakaian tambahan. Ini tidak diragukan lagi. Oh benar, kenapa kamu mulai bertarung dengan 9 Netherbird, tidak mudah menghadapi pria itu. Gadis ungu berkata dengan ringan, saya tentu punya alasan sendiri untuk mencari burung 9 Nether. Wu Chen mengangkat bahu, bukankah ini omong kosong, siapa yang tidak punya tujuan melawan burung 9 Nether? Siapa yang tidak melakukan apapun setelah makan sampai kenyang? Ada sungai kecil sekitar 50 meter dari sini. Pergi dan ganti bajumu. Malam akan segera tiba, dan kamu akan masuk angin jika memakainya tipis. Gadis ungu itu menatap tajam ke arah Wu Chen untuk beberapa saat, tapi dia sangat tenang sepanjang waktu, tanpa kelainan sama sekali, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Segera setelah itu, dia melihat dirinya lagi, pakaiannya saat ini memang tidak terlalu elegan. Cakar burung 9 nether dan api hitam keduanya sangat kuat, menyambar dan menghancurkan pakaiannya, membakar dan menghancurkannya. Bahkan pakaiannya robek di banyak tempat, memperlihatkan kulitnya yang seperti batu giok. Perlahan, dia berdiri dan berjalan menuju hutan di depan. Jangan datang, atau aku akan mencungkil matamu. Wu Chen mengangkat bahunya. Siapa dia? Di dalam Dewa Pil tertinggi, di kehidupan sebelumnya, ada banyak wanita cantik yang menanggalkan semua pakaian mereka dan berbaring di tempat tidur menunggunya. Dia bahkan tidak mau repot-repot melihat mereka, apalagi wanita ini. Sambil memegang sepotong kayu, Wu Chen beruntung. Dengan suara ci, kayu itu mulai terbakar, lalu dia meletakkannya di dasar kayu bakar. Setelah menyelesaikan semua ini, Wu Chen duduk di dekat api unggun dan menunggu gadis ungu kembali. Harus dikatakan bahwa ketika seorang gadis mencuci tubuhnya, kecepatan dia mengganti pakaiannya sangat lambat. Wu Chen harus menunggu 1 jam penuh sebelum gadis ungu itu akhirnya kembali dari semak-semak. Kamu akhirnya kembali. Kupikir kamu tidak akan kembali. Wanita ini, ketika dia dalam keadaan yang menyedihkan, sudah sangat cantik. Sekarang setelah dia dipersiapkan dan berganti pakaian bersih, dia tampak lebih cantik dari sebelumnya, seperti peri yang turun dari surga. Melihat mata Wu Chen sedikit linglung, gadis ungu itu tertawa di dalam hatinya, diam-diam senang pada dirinya sendiri. Sehubungan dengan penampilan dan sosoknya, dia memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Benar, aku masih belum tahu namamu. Apakah kamu keberatan memberitahuku? Gadis ungu itu mengerutkan kening, tapi dia tetap menyebutkan namanya. Sun Yan. Gadis ungu itu perlahan berjalan mendekat, aroma ringan dan manis melayang di udara, memabukkan. Sun Yan, nama yang indah sekali. Wu Chen menambahkan beberapa kayu bakar ke dalam api, menyebabkan apinya menyala lebih terang. Saat ini, langit sudah gelap, dan bulan sedang terbit tinggi di langit. Oh iya, bagaimana kabar burung 9 nether? Tidak mungkin mati. Sun Yan menggelengkan kepalanya, tidak, biarkan saja. Dia melarikan diri. Wu Chen juga tidak terkejut. Kecepatan 9 Netherbird tidak ada bandingannya di dunia, dan mereka sangat kuat, sehingga tidak mudah untuk dihadapi. Namun, cepat atau lambat aku akan menangkapnya. Sun Yan mengepalkan tangannya dan berkata. Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu ingin menangkap 9 Netherbird? Sun Yan memandangnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya punya alasan sendiri. Wu Chen tertawa dan berkata, 9 Netherbird tidak mudah untuk ditangani. Jika tidak, kamu tidak akan terluka.
Sun Yan memelototinya. Mendengarkannya, dia berpikir karena dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan burung 9 nether, jelas dia pergi mencari masalah. Itu tidak jauh lebih baik dari binatang itu. Wu Chen terkekeh, dan tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Sun Yan menambahkan, lagi pula, jika api di tubuh hewan itu tidak terlalu mengganggu, saya pasti sudah menebangnya sejak lama. Wu Chen mengerutkan kening, api hitam di tubuh burung 9 nether memang sangat merepotkan, apapun yang menyentuhnya akan hancur. Melawan api seperti itu, meskipun api tingkat tinggi, itu tidak akan berpengaruh apapun dan akan langsung padam oleh api hitam. Mungkin, hanya harta karun spiritual tingkat bumi yang bisa menolaknya. Burung 9 nether memiliki garis keturunan Phoenix, dan burung Phoenix adalah penguasa api yang hebat. Api Phoenix juga merupakan salah satu api terkuat di dunia, serangan dan kehancurannya sangat tinggi. Meskipun 9 nether nyala api burung masih jauh dari mencapai tingkat nyala api Phoenix, masih tidak bisa diremehkan. Sun Yan terkejut, dan berkata, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Wu Chen berkata, karena saya seorang alkemis, dan telah mempelajari semua jenis api dan binatang iblis dan binatang ilahi. Anda seorang apoteker. Sun Yan sekali lagi menilai Wu Chen. Master alkimia, identitas, posisi istimewa dan terhormat, terutama seorang alkemis tingkat tinggi, memiliki status yang lebih tinggi. Bahkan orang-orang di belakangnya harus memperlakukannya dengan hormat. Wu Chen mengangkat bahunya, dia bukan hanya pembuat pil, tetapi juga dewa pil. Dalam hal pemurnian pil, jika dia mengatakan bahwa dia adalah orang nomor 2, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia adalah orang nomor 1. Meskipun api hitam dari burung 9 nether itu sombong, itu bukannya tanpa caranya sendiri. Oh, kamu punya cara untuk menghadapi api hitam binatang itu. Sun Yan sangat terkejut, selama pertarungannya dengan burung 9 nether pada hari sebelumnya, dia telah menggunakan pangkat bumi untuk bertarung, tapi dia tidak menyangka api pihak lain menjadi begitu sombong, menyebabkan dia menderita. Jika dia punya cara untuk menghadapi burung 9 nether dan membuat apinya tidak mampu mengeluarkan kekuatannya, dia akan mempunyai peluang yang sangat bagus untuk membunuh burung 9 nether. Sesuatu seperti itu, mata Sun Yan berbinar, dan dia dengan cepat bertanya, metode apa yang kamu punya? Katakan padaku. Air. Wu Chen samar-samar mengucapkan satu kata pun. Cek. Sun Yan meludah pelan, mengira bocah ini punya ide bagus. Ternyata dia hanya orang biasa-biasa saja, air bisa melawan api, ini adalah masalah yang semua orang tahu, bahkan orang bodoh pun bisa berpikir untuk menggunakan air untuk mengatasi api, tapi, api hitam burung 9 nether bukanlah api biasa, air biasa tidak akan bisa, mampu mempengaruhi nyala api sama sekali, hanya sebagian saja yang terbakar. Nak, sejujurnya, meskipun aku menggunakan mutiara roh air untuk melawan mereka, itu tidak akan banyak berguna. Mutiara roh air, ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan sejak lama. Ada sejumlah besar energi roh air yang tersimpan di dalamnya dan dia pikir itu akan berdampak pada burung 9 nether. Mutiara roh air, kamu membawa mutiara roh air. Mutiara roh air, sama seperti mutiara roh api, mengandung energi roh air dalam jumlah besar, yang bermanfaat bagi orang yang mengolah teknik jenis air. Terlebih lagi, ketika mutiara roh air menyimpan energi roh dalam jumlah besar, energi di dalamnya akan menjadi lebih menakutkan, dan mutiara roh air akan menjadi senjata yang dapat membunuh banyak orang. Sun Yan tidak mengatakan apapun. Mutiara roh air mungkin sulit bagi orang biasa, tetapi sangat mudah baginya. Kalau kamu punya mutiara roh air, aku mungkin bisa membantumu menghancurkan api hitam burung 9 nether itu. Sun Yan memandangnya, sedikit terkejut. Bocah ini, apakah dia sedikit terlalu sombong? Sikap burung 9 nether itu sangat kejam. Bahkan dia tidak punya cara untuk memecahkannya, jadi bagaimana anak nakal ini bisa memecahkannya? Wu Chen tahu bahwa dia tidak mempercayainya, dan ini tidak terduga, karena budidayanya masih sangat buruk, dan dia hanya memiliki empirean ketiga dari tahap laut roh, tetapi pihak lain sebenarnya adalah ahli di tahap pencapaian astral. Perbedaan di antara mereka hanyalah seperti perbedaan antara langit dan bumi, seperti jurang yang sangat besar. Tentu saja, metodeku mungkin tidak berhasil. Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa.
Melihat Wu Chen dengan tenang, Sun Yan terdiam, dia tidak percaya bahwa bocah ini benar-benar punya cara untuk menerobos api hitam burung 9 nether, karena api hitam burung 9 nether sangat kejam, bahkan dia menderita kerugian besar dan hampir mati di tangannya, jadi bagaimana mungkin seorang bocah dengan hanya empirean ketiga dari tahap laut roh bisa memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Tapi kemudian dia berpikir, bagaimana jika metode orang ini benar-benar berhasil, selama ada cara untuk memecahkan api hitam burung 9 nether, maka dia punya cara untuk membunuhnya. Dia sebaiknya mendengarkan metode pria ini dan melihat apakah itu efektif, karena dia tidak akan rugi. Katakan padaku solusimu. Wu Chen memandang Sun Yan. Wanita ini, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengatakannya begitu saja ketika dia memberitahunya? Itu tidak mungkin. Melihat dia tidak mau berbicara, Sun Yan mengerutkan kening, lalu tiba-tiba dia mengerti, pria ini mungkin menginginkan sesuatu. Apa yang kamu inginkan? Wu Chen sedikit menganggukkan kepalanya. Setidaknya wanita ini punya otak, dia tahu bahwa dia sedang mencoba untuk menawar, tetapi kenyataannya, apa yang dia katakan sebelumnya adalah mundur demi kemajuan, untuk membangkitkan rasa ingin tahu pihak lain, sehingga dia bisa memperjuangkannya, manfaat. Namun, aku harus memperingatkanmu bahwa kamu tidak boleh menyebutkan tuntutan yang berlebihan. Kalau tidak, pedangku tidak akan menjadi sasaran empuk. Sun Yan mengangkat alisnya dan memperingatkannya. Dalam menghadapi orang asing yang belum pernah dia temui sebelumnya, dia harus waspada, meskipun budidaya lawannya sangat rendah. Aku ingin burung 9 nether. Sun Yan kaget, dia mengukur Wu Chen dari atas ke bawah, dengan sedikit keterkejutan di matanya, untuk apa bocah ini menginginkan 9 nether bird? Untuk apa kamu membutuhkan esensi darah? Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja ada gunanya. Tubuh burung 9 nether mengandung garis keturunan Phoenix. Meskipun keturunan Phoenix sangat lemah, itu masih termasuk dalam garis keturunan Phoenix, dan formula Phoenix api yang dia kembangkan adalah keterampilan bela diri yang berhubungan dengan Phoenix. Itu hanya bisa dikuasai jika dia meminjam kekuatan Phoenix untuk mengolahnya. Sama seperti teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, formula Phoenix api dibagi menjadi 10 tahap. Setiap tahap sangat sulit untuk dikembangkan, dan tanpa garis keturunan burung Phoenix, tidak ada cara untuk berhasil berkultivasi, oleh karena itu, Wu Chen telah berkultivasi sejak lama, dan baru mencapai tahap pertama. Jika dia bisa mendapatkan garis keturunan burung 9 nether, dan mengekstrak garis darah Phoenix darinya, lalu menggunakan formula Phoenix api untuk mengolahnya, dia mungkin bisa menerobos ranah tahap kedua formula Phoenix api. Formula Fire Phoenix adalah teknik budidaya yang sangat ajaib. Ketika seseorang mengolahnya sampai akhir, mereka bahkan bisa mencapai tahap kelahiran kembali nirwana. Dengan kata lain, orang lain tidak akan bisa membunuh mereka karena mereka bisa melakukannya selamanya. Tentu saja, jika dia ingin mencapai alam kelahiran kembali nirwana, itu bukanlah tugas yang mudah, dia setidaknya harus mengembangkan formula Phoenix api miliknya ke tahap ke-7. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya bisa berkultivasi hingga mencapai alam ke-6 dan tidak dapat mengalami kelahiran kembali, itulah sebabnya dia dibunuh. Nafsu makanmu tidak sedikit. Tahukah kamu betapa pentingnya esensi darah bagi burung 9 nether? Hampir separuh energi dalam burung 9 nether disimpan di dalamnya. Dia datang ke sini untuk membunuh burung 9 nether, tidak menyisihkan ribuan mil untuk sampai ke sini, jadi dia secara alami harus membawa burung 9 nether kembali dalam keadaan utuh. Jika esensi darah burung 9 nether disedot, maka nilai burung 9 nether akan berkurang setidaknya sepertiganya. Wu Chen mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah saya setuju atau tidak, itu terserah Anda. Bagaimanapun, saya akan memperlakukannya sebagai penyelamatan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan saya. Anda, apa maksud bocah ini? Apa yang dia maksud dengan menyelamatkan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia? Tentu saja, jika metodeku tidak berhasil, aku tidak menginginkan apapun. Sun Yan terdiam, dengan kekuatannya sendiri, dia paling banyak bisa bertarung secara seimbang dengan burung 9 nether, dan kedua belah pihak akan menderita, jika dia ingin membunuh pihak lain, itu akan sangat sulit, sampai pada titik di mana itu hampir mustahil.
Namun, jika ada seseorang di sisinya yang bisa membantunya menghancurkan api hitam di tubuh burung 9 nether, sehingga mustahil untuk berhasil, maka akan lebih mudah baginya untuk menang. Namun, tuntutan bocah ini terlalu berlebihan. Dia sebenarnya menginginkan 9 nether, itu bukan hal biasa. Bagaimana kalau begini, aku bisa memberimu beberapa harta lainnya, seperti harta karun bermutu tinggi, teknik bela diri peringkat bumi tingkat lanjut, berbagai ramuan dan obat-obatan, aku bisa memberikan semuanya padamu, dan jika kamu mau, aku bahkan bisa membantumu tingkatkan kultivasimu, setidaknya itu 3 level. Sun Yan menawarkan banyak syarat menarik, selama bisa menjaga burung 9 nether tetap utuh, semuanya baik-baik saja. Ia berharap bocah nakal ini bisa berakal sehat dan menerima kondisi tersebut. Wu Chen mengerutkan kening, sejujurnya, kondisi yang disebutkan pihak lain sangat menggoda. Ada dua hal yang membuatnya merasa tergerak, karena teknik bela diri tingkat bumi tidaklah langka, karena keterampilan bela diri yang ia kembangkan semuanya berada pada tingkat keterampilan ilahi, dan ia tidak memerlukan pil atau pil ajaib apapun, karena ia dirinya adalah dewa pil, dia perlu secara pribadi menyempurnakan pil roh dan peletnya sendiri. Adapun yang bermutu tinggi, bukan itu yang dia butuhkan, melainkan pisau pembunuh naga yang ada di tubuhnya. Jika dia benar-benar bisa meningkatkan budidayanya sebanyak 3 tingkat, maka dia akan mampu mencapai tahap Empirean Laut Roh ke-6. Pada saat itu, bahkan jika dia bertemu dengan ahli di panggung Laut Roh Empirean ke-9, dia akan berani melawan mereka, dan bukanlah hal yang mudah bagi siapapun yang berada di bawah kekuatan panggung bela diri sejati untuk membunuhnya. Namun, setelah memikirkannya, Wu Chen tetap menolaknya. 9 burung nether sangat penting baginya, dia dapat mengolah formula Phoenix Api dan menerobos alam tahap kedua. Jika formula Phoenix Api dapat menembus alam tahap kedua, kekuatannya akan meningkat pesat, dan tidak bisa hanya memperoleh beberapa keterampilan pamungkas, itu juga dapat meningkatkan kecepatan ki spiritual universal dapat menyerap dan meningkatkan budidayanya. Terlebih lagi, jika dia menebak dengan benar, kecepatan dia dalam menyerap energi binatang iblis juga akan meningkat. Maaf, selain burung 9 nether, aku tidak menginginkan yang lain. Anda, ekspresi Sun Yan langsung menjadi gelap dan berubah menjadi es. Bocah ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Hal-hal yang dia janjikan adalah hal-hal yang pasti dinanti-nantikan oleh seorang murid sekuler, tapi bocah ini sebenarnya menolaknya. Wu Chen tersenyum, dan berkata, sebenarnya, kamu bisa berjanji untuk memenuhi permintaanku, dan setelah semuanya selesai, kamu akan membunuhku, kan? Saat itu, kamu juga bisa membawa 9 nether, sangat marah, jangan mengira aku tidak akan berani membunuhmu. Hanya dengan melepas pakaianku dan menghujat tubuhku, kamu pantas mati 1000 kali, 10.000 kali. Jika bukan karena bocah ini telah menyelamatkan nyawanya, dia pasti sudah memotongnya menjadi beberapa bagian. Hahaha, Wu Chen tertawa terbahak-bahak. Dia adalah dewa pil tertinggi dan telah melihat banyak orang. Dia tahu bahwa wanita ini dingin dan penuh gairah. Dia pasti tidak akan melakukan apapun padanya. Kalau tidak, dia tidak akan memintanya bekerja sama untuk menangani burung 9 nether. Dasar bocah, kuharap aku bisa membelahmu dengan pedangku. Melihat senyum penuh kebencian Wu Chen, kemarahan yang tak terlukiskan muncul dari hati Sun Yan. Bocah ini, apakah dia yakin akan memakannya? Ceritakan padaku tentang metodemu. Aku berhak mengetahui hal ini. Dia bukan tipe orang yang membalas kebaikan dengan kebencian. Meskipun bocah ini penuh kebencian, dia masih menyelamatkan nyawanya, dan pada titik ini, dia tidak akan bisa mengambil tindakan melawannya. Wu Chen berkata dengan suara yang dalam, Anda dapat yakin tentang masalah ini. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya, jika metode saya tidak berhasil dan saya tidak mendapat banyak bantuan, saya pasti tidak akan menyebutkan apapun tentang 9 burung nether. Anda, kemarahan di hati Sun Yan bangkit lagi. Dia hampir tidak bisa menahannya, dia menebaskan pedangnya pada bocah ini, dia benar-benar terlalu benci.